Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galen Andogadi dari kelompok 2. Dan di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Arsil Azim, dan kedua ada Triana Fauzia, dan ketiga ada Mutiara Fatkana. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam bank. A. Dilihat dari tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas atau fungsinya, bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama ada bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap bank dengan bantuan lembaga tertentu. Yang kedua, memastikan cadangan devisa negara tetap terpelihara dengan internal reserve untuk peredaran uang dalam negeri dan external reserve untuk transaksi internasional. Yang ketiga, menjaga cadangan kas bank umum dengan mengontrol jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berlandaskan nilai-nilai syariah. Pengertian bank umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam berbentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Bank umum itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan yang kedua adalah bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau yang biasa disingkat dengan BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank perkreditan rakyat sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, ada bentuk kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang kita singkat dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. B. Berdasarkan kepemilikannya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan atas bank milik negara, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta, nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Bank milik negara. Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari negara. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Contohnya itu ada Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, dan Bank Papua. Yang ketiga itu bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. Contohnya itu ada Bank Sentral Asia, Bank Cimnia, dan Bank Danamon Indonesia. Yang keempat itu ada bank
milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing luar negeri. Contohnya itu ada Bank of America, Bangkok Bank, dan Bank of Tiongkok. Yang kelima itu ada bank campuran. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contohnya itu ada Bank ANZ Indonesia, Bank Interin Indonesia, dan Bank Commonwealth. Kesimpulan, uang memiliki berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi, sifatnya, dan cara penggunaannya. Setiap jenis uang memiliki peran penting dalam mempermudah transaksi ekonomi dan mendukung kelancaran sistem pembayaran. Memahami perbedaan jenis uang membantu masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Lianna insan makanil khoto wal insya. Akhirul kalam, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.